Selanjutnya materi berikutnya adalah Ustadz Agus Syarifuddin Al-Hafiz SPDI untuk menyampaikan materi teknis dirosah. Kepada Ustadz Agus Syarifuddin, waktunya 30 menit sampai jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin para sesepuh, para pengurus dan juga asatid atau calon asatid dan ustadzat di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mardatillah. Saya menyampaikan dari 3 komponen di dalam proses pendidikan pembinaan di sebuah lembaga pondok pesantren Tahfidzul Quran, di mana tadi komponen yang lainnya dari 3 komponen sudah disampaikan, mulai dari tahfidz, kemudian pembinaan kesantrian, dan yang ketiganya adalah dirosah, ya. Dirosah yang kaitan untuk penguatan keilmuannya. Kalau tadi tahfidzul Quran untuk penguatan hafalan dan juga kaitan dengan Al-Quran, di mana ini tentunya menjadi hal yang utama, sebagaimana juga kesantrian juga itu adalah utama juga, dan dirosah juga bagian daripada komponen utama yang harus diperhatikan, ya, diperhatikan. Al-Quran sebagai pijakan utama kita di dalam tarbiyah, membina, menyiapkan kader-kader ulama, karena memang misi besar kita adalah kaderisasi ulama. Kaderisasi ulama, walaupun 2 tahun itu tentunya sangat tidak cukup untuk melahirkan ulama. Proses untuk melahirkan ulama itu sangat panjang, dari mulai di kandungan, ya, sampai dewasa, bahkan sampai tua, ya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keinginan bagaimana anaknya menjadi ulama, ya semenjak belum lahir itu sudah punya azam, punya langkah bagaimana menyiapkan anak kita, bahkan ketika nikah mencari pasangan itu sudah diniatkan, sudah ada niat itu, gitu. Bagaimana lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi itu dari kisah kedua orang tuanya yang memang punya keinginan besar bahwa dari keturunan saya ini harus menjadi pejuang yang akan merebut kembali Baitul Maqdis. Qadarullah, dua-duanya memiliki azam yang sama, gitu ya. Dan lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi panjang. Maka ya kita juga berpikir untuk mempersiapkan pendidikan usia dini yang memang disiapkan untuk
ulama, melahirkan ulama. Tapi prosesnya ya apa yang bisa kita lakukan? Nah, di antaranya adalah program Ma'had Ali Tahfidul Quran ini. Bahwa kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran sebagai pijakan utama. Pendidikan pertama yang diberikan untuk kader ulama itu adalah Al-Quran. Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ini kita ingin menjadikan hafid itu usia-usia yang sudah disebut lewat, mungkin udah lewat, tapi ya mudah-mudahan insya Allah bisa. Nah, bisa insya Allah. Nah, adapun paling tidak bahwa program Ma'had Ali Tahfidul Quran ini, apalagi putri, kita ingin menyiapkan, paling tidak menyiapkan ummahat-ummahat yang tadi punya keinginan yang kuat, tekad yang kuat, azam yang kuat untuk melahirkan ulama. Ia siap untuk menyiapkan kader-kader ulama. Menjadi para ibu-ibu, para ummahat yang anak-anaknya nantinya lewat tangannya langsung semenjak dini sudah hafal Al-Quran, sudah memiliki karakter ulama lewat para ummahat ini. Itu. Jadi goyah atau tujuan besarnya adalah kaderisasi ulama. Tapi kenapa kok dipilihnya putri? Karena ya para ulama itu lahir dari para ummahat yang punya tekad yang kuat, punya kesungguhan untuk menyiapkan anaknya ya, menjadi ulama, rela melepaskan anaknya untuk pergi dalam rangka thalabul ilmi, mulazamah bersama para ulama. Itu. Maka juga nanti mereka juga disiapkan untuk bagaimana memiliki karakter murabiyat, ya. Murabiyat lewat tadi diantaranya ya sistem kesantrian, pembinaan kesantrian yang itu untuk penanaman karakter, akhlak, adab. Kesantrian ini untuk mengawal konsep apa? Kalau di pesantren itu ada pancajiwa pesantren. Ya. Nah, ini kesantrian yang mengawalnya, yaitu pancajiwa pesantren. Kalau sekarang kan ramai bagaimana kita membela Pancasila. Nah, di pesantren itu ada juga pancajiwa pesantren. Nah, yang harus dipahami oleh para pelaku pelaksana pesantren, yaitu disiplin ibadah, disiplin akhlak, kemudian disiplin lingkungan, disiplin belajar, kemudian juga disiplin bahasa, berbicara. Ya. Ini yang menjadi konsep yang mungkin pesantren Gontrol sampai sekarang ini betul-betul bagaimana mengawal konsep ini, menegakkan kedisiplinan dengan konsep pancajiwa pesantren ini. Nah ini nanti di bagian kesantrian ini ya, terkait bagaimana mereka memiliki kedisiplinan, karena di antara akhlak karakter ulama
karakter pejuang itu adalah disiplin. Disiplin tadi ibadah, disiplin akhlak, disiplin bahasa, disiplin belajar, kemudian juga disiplin lingkungan, peka terhadap lingkungan, tertib, jangan sampai terkesan pesantren itu kumuh, santri itu gudiken. Itu kalau dulu kan ini yang ada itu pesantren itu seperti itu. Syarat bahkan saya di pesantren 4 tahun di pesantren Nahdiyyin itu sampai menjadi apa ya? Kalau program kalau menjadi pemikiran yang kadang dipegang teguh, kalau kamu masuk pesantren belum gudikan itu belum jadi santri, belum diakui jadi santri. Nah, ini pemikiran yang salah. Karena tadi ini salah, yang benar itu ya pesantren harus rapi. Ya. Karena Islam sangat menekankan kebersihan. Nah, maka disiplin lingkungan harus diciptakan. Gitu ya. Kita tidak ingin masih ada pemikiran seperti itu, bahwa pesantren itu terkesannya adalah jorok, pesantren itu santrinya gudiken, gitu. Tidak. Kemudian tadi itu di kesantrian, maka unsur yang ini juga harus ada. Kemudian yang ketiganya adalah dirosah ini, ya, untuk membangun keilmuannya. Kalau tadi dalam rangka membangun karakter, akhlak, termasuk akhlak ahlul Quran. Akhlak ahlul Quran, akhlak seorang tolibul ilmi, akhlak seorang muslim, itu harus dijaga betul-betul. Karena ini akan menjadi dasar untuk bisa istiqomahnya, kuatnya baik Al-Quran, kuat hafalannya, terjaganya hafalannya, ataupun juga kuatul ilmnya, kekuatan keilmuannya. Itu berangkat dari akhlak dulu, dari adab. Kalau ini tidak diperhatikan, maka ilmunya menjadi ilmu yang tidak nafi', tidak bermanfaat. Al-Qur'annya bukan menjadi hujjatun lahu, tapi bisa menjadi hujjatun alaihi. Bisa jadi Al-Quran yang justru menjerumuskan ke neraka. Innallaha, kata Rasulullah, innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Al-Quran ini, dengan Al-Quran ini, dengan kitab ini, Allah akan mengangkat sebagian kaum derajatnya, tapi juga dengan Al-Quran ini Allah menghinakan sebagian kaum. Nah, bukankah bahwa nanti di akhirat di antara yang pertama masuk neraka, pertama dihisab itu diantaranya adalah mereka yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, ya, tapi tidak diiringi tadi dengan akhlak Al-Qurannya. Saya ingin berbicaranya karena saya bagian tentang teknis dirosah. Jadi dalam dirosahnya sebagai juga hal yang tidak boleh diabaikan, karena Al-Quran itu Allah turunkan untuk ditadaburi, Nah, kalau sekedar hafal saja, dia tidak memiliki kecukupan ilmu Al-Quran, tafsirnya, hadisnya, bahasa Arabnya, maka bagaimana ia bisa mentadaburi Al-Quran? Padahal Al-Quran itu tujuan utamanya diturunkan untuk supaya ditadaburi. Di antara caranya, langkahnya dihafal dulu, gitu ya. Nah,
Maka dirosah di dalam pembinaan di pesantren ini tetap harus ada penguatan keilmuannya, walaupun tidak bisa ya maksud paling tidak dasar-dasar yang bisa membantu dia untuk menggali Al-Quran, tafsir ya. Sehingga kita bagi dari pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang diberikan itu ada mata kuliah utama ya, yaitu pelajaran yang terkait dengan Al-Quran ya, tahfidz termasuk tadi utama, kemudian nanti tahsinnya ya, dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Yang kedua adalah bahasa Arab ya. Kenapa bahasa Arab? Tadi bahwa Al-Quran itu diturunkan bil lughatil arabiyah, dengan bahasa Arab. Sumber-sumber ilmu, terutama ilmu din, itu semuanya berbahasa Arab. Para ulama menulisnya berbahasa Arab. Maka bahasa Arabnya harus dikuatkan ya. Sehingga porsi nanti pelajaran bahasa Arab ini lebih banyak daripada yang lainnya. Nanti cari metode yang bisa mungkin cepat santri kita dengan belajar bahasa Arab cepat untuk bisa memahami Al-Quran, menerjemahkan, membaca dan memahami kitab-kitab berbahasa Arab ya. Walaupun kami dulu 4 tahun itu belajar bahasa Arab terus, nahwu shorof tiap hari gitu ya. Bagaimana menghafal matan-matannya, Jurumiyah dihafal, Imriti, Nadhamul Maqsud, kemudian sampai Alfiyah. Kalau sekarang kan banyak metode-metode cepat bisa bahasa Arab katanya. Paling tidak tadi pertama itu adalah targetnya dengan bahasa Arab itu santri memiliki kemampuan untuk pertama berinteraksi dengan Al-Quran, memahami makna-makna Al-Quran, kemudian juga berinteraksi dengan buku-buku, kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu din, akidah, fikih, hadis. Kemudian yang ketiganya adalah manhaj dakwah. Mata kuliah manhaj dakwah. Kenapa ini menjadi mata kuliah utama? Karena ini dalam rangka membangun ghoyah, menguatkan apa yang menjadi arahan dia, ghoyah, tujuan dia untuk belajar Al-Quran, thalabul ilmi ya. Sehingga betul-betul ya terarah gitu. Karena tadi Al-Quran bisa beresiko, orang yang belajar Al-Quran bisa beresiko berbelok dari tujuan yang semestinya. Orang yang thalabul ilmi juga bisa beresiko untuk berbelok karena memiliki tujuan-tujuan yang tidak benar, tujuan duniawi, sehingga ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Al-Quran yang ia hafal justru menjadi tadi hujjatun alaika, tadi hujjah yang justru bisa mencelakakan. Karena diantaranya salawat ini diluruskan, dikuatkan, kemudian juga fikrah, penguatan fikrah, manhaj ya. Manhaj tadi, manhaj berfikirnya, manhaj akidahnya, manhaj amalnya, sehingga antara pemikirannya, amal yang ia lakukan dikuatkan dengan Al-Quran dan ilmu yang ia pelajari, menghantarkannya, betul-betul menghantarkannya kepada ketinggian derajat di sisi Allah, betul-betul menjadi ahlul Quran.
betul-betul menjadi ahlul Quran sebagaimana para salaf mereka menjadi ahlul Quran, para sahabat menjadi ahlul Quran. Di mana para ulama sepakat bahwa ahlul Quran itu bukan hanya sekedar orang yang hafal Al-Quran saja, pandai melafalkan kalimat-kalimat Al-Quran saja, tapi ia juga mengamalkan Al-Quran, memiliki akhlak Al-Quran. Itu. Nah ini, kemudian juga bahwa ahlul Quran harus mendakwahkan Al-Qurannya. Ahlul Quran harus memperjuangkan bagaimana Al-Quran ini tegak, bagaimana memperjuangkan Al-Quran ini bisa tegak, bagaimana mendakwahkan Al-Quran. Maka dengan materi manhaj dakwah ini kita sampaikan, sehingga sekali lagi materi manhaj dakwah menjadi materi utama. Yang kedua ada materi yang sifatnya dasar, yaitu materi-materi dasar ulumuddin yang akan menjadi pondasi. Ada akidah, ada fikih, akhlak, ya. Kemudian nanti tafsir, hadis, sirah mungkin ya. Ini materi-materi dasar yang harus dimiliki karena terkait nanti dengan kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Seorang mukmin harus memiliki akidah yang lurus, maka ia lebih aham, lebih penting sejatinya akidah, memahami akidah yang lurus yang benar ini daripada hafal Al-Quran. Maka ini harus jangan sampai diabaikan, menjaga kelurusan akidah. Jangan sampai hafidhul Quran akidahnya berakidah yang sesat, terkontaminasi dengan pemikiran menyesatkan. Begitu juga fikih, ini adalah rangka untuk meluruskan ibadah. Harus kita berikan akhlak, materi akhlak. Ini menjadi materi-materi dasar. Kemudian ada materi penunjang, penguat yang ini juga paling tidak dasar-dasarnya kita berikan, kayak qawaid tata bahasa nahwu sorob, sebenarnya sudah termasuk dalam materi di bahasa Arab. Kemudian ulumul Quran, juga dasar-dasar pengetahuan tentang ulumul Quran, tentang ilmu tafsir, tentang usul fiqih, tentang mustalahul hadis, ya. Kita berikan mustalahat yang itu juga nanti akan ditemukan dalam kajian-kajian keilmuan, ya. Nah, kemudian nanti dilengkapi dengan ada materi pelengkap, itu disesuaikan dengan, yang penting tentunya dengan porsi yang tadi diatur sedemikian rupa, jangan sampai terjadi mengganggu atau mengganggu program tahfidnya, menghabiskan waktu untuk menghafalnya. Tapi ini juga satu hal yang tidak boleh diabaikan. Nanti waktunya, kalau tadi Ustadz Lutfi telah memberikan gambaran penjadwalan, pengaturan jadwal tahfidz. Nah, nanti ngambil waktu-waktu yang memungkinkan untuk diisi dengan
dirosah umpamanya mulai jam 11 sampai duhur. Nah, kalau tadi istirahat ya istirahatnya nanti diundur umpamanya. Jangan terlalu banyak istirahat juga. Nah, kalau istirahat itu sedikit. Sebelum duhur atau nanti setelah duhur kira-kira 1 jam atau lebih ya. 1 jam sebelum duhur itu ada waktu yang memungkinkan untuk dimasukkan untuk dirosah. Selebihnya nanti tadi lebih banyak untuk Al-Qur'annya, tahfidz. Nah. Ustadz, waktunya tinggal 5 menit lagi, jadi untuk 5 menit ke depan lebih ke penutupnya, monggo Ustadz. Ya, baik, gambaran globalnya seperti itu tentang dirosah, nah, yang nanti pemateri-pematerinya bisa mengambil dari asatid yang ada di sekitar, yang beliau punya waktu untuk ke 1 hari mungkin menyampaikan materi di Rosa ini bisa dilakukan, sehingga tetap kegiatan-kegiatan yang lainnya juga bisa berjalan. Ini mungkin gambaran untuk di Rosa, nanti yang lebih rincinya dibahas di rapat komisi, tapi gambaran globalnya seperti itulah untuk komponen yang terkait di Rosa ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi memberikan pencerahan tentang bagaimana gambaran sebuah ma'had tahfidzul Quran dan dirosat Islamiyah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para pengurus, pengelola dari pesantren Mardotilah, tadi kita telah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ustadz Agus Syarifuddin Al-Hafiz SPDI tentang teknis dirosah di pesantren.